Ya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Semua bersuka pada hari ini. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Kasih senyum kiri kanan. Colek kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari hari ini, pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, brothers and sister. Hari ini yuk kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang boleh kita terima, kita nikmati berkat-berkatnya, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa sejenak. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh ada Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, di Hope Church. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang boleh membawa kami boleh tiba di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau letakkan segala pergumulan kami, pikiran kami, dan kami mau bawa itu semua Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami hanya mau fokus sama Engkau Tuhan. Kami hanya mau fokus sama kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan, urapi setiap kami, jamah hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, mengalir memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari sambil merenungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini, kita mau katakan Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik sama kami Tuhan Yesus. I love you Jesus, I love you Lord, I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am ever, I will sing
of the goodness of God. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oh Jesus, I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of, 'cause all my life, Jesus, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, and all my life you have been faithful. Because you are so good to me. So good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life, Jesus, so good. With every breath that I am able,
will sing of the goodness. Come on, let's sing. And all my life you have been faithful. You have been so good to me. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will worship you, Jesus, because you are so good to me. Oh, how wonderful. Sungguh kau baik Tuhan, sungguh kau baik Yesus, anugerahmu besar. Oh Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Let's worship Him. Oh Jesus, mari sembah Dia lebih lagi. Angkat suaramu, oh, naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Karena kalau hari ini kita semua boleh ada di tempat ini, semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Oh Jesus, kiara labara 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 labara, kiara labara 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 labara, kiara labara 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 labara. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Oh. Sungguh Kau baik Tuhan, anugerahmu besar, berkat-Mu melimpah di hidup kami. Yesus Tuhan, oh Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, yes, Yesus Tuhan. Sungguh kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, yang selalu mempesona kami. Oh, labara. Sungguh kami kagum sama Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum sama Engkau. Sungguh kami kagum sama Engkau. Oh, labara. Yes. Come on. Ku kagum hormat akan Engkau. Come on. Ku kagum hormat akan Engkau. karena Kaulah yang layak. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Yes. Tiara labara. Tiara labara. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Allah
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Allah yang layak Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai-Mu yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, saya mau ajak kita lebih lagi sambil merenungkan kebaikan Tuhan sekali lagi yang boleh kita alami dalam hidup kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena saya percaya Bapak Ibu, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Kalau kita mau berseru sama Tuhan, kita mau terus memanggil namanya, menyerukan namanya, kita mau dengan hati yang hancur, dengan hati yang rendah diri, kita memanggil namanya, saya percaya Tuhan akan mendengar. Amin. Karena ya seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, tangan Tuhan gak kurang panjang, telinganya gak kurang tajam. Asal kita mau berseru sama Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan, hati yang tulus. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau letakkan Tuhan segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau letakkan segala masalah kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau berseru sama Tuhan karena kami tahu Tuhan, kalau kami boleh berseru, telinga-Mu Tuhan gak kurang tajam Tuhan, dan tangan-Mu Tuhan gak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Haleluya Tuhan. Mari katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat, saya undang kita bangkit berdiri bersama dalam karena Engkau tempat perlindungan kami Tuhan.
perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari dengan lebih sungguh katakan ada mujizat. Ada mujizat. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Dodi. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih mampukan kami berdiri pada pagi hari di tempat ini kami masing-masing. Tuhan, hanya karena kuasa kasih anugerah Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapa, persiapkan hati kami Tuhan, mata, telinga, bahkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman. Biarlah apa yang kami dengar saat ini, apa yang kami baca Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Bahkan membantu kami terus masuk dalam destiny kami ya Tuhan. Langkah Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Merapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah hanya daripada-Mu saja Tuhan. Pesan-pesan yang Tuhan inginkan bagi jemaat di tempat ini, dan juga bagi hamba-Mu yang mempersiapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Terima kasih tim PPW, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lina, Pastor Nathan yang mengundang kami hari ini di tempat ini. Ini saya pertama kali berdiri di sini, tapi saya sudah pernah datang ke sini Bapak Ibu Saudara pada waktu Pak Sutadi Rusli datang. Nah, saya dari Rayon 7, rayonnya Pak Sutadi Rusli, kami bergereja di Gereja Bukit Cimagu City. Ya, nama saya Estasius Dodi Agung Pamuji, panjang sekali ya. Tapi panggil aja Dodi, nggak apa-apa. Saya datang dengan istri saya, Rizka, mungkin bisa berdiri sebentar. Ya, kami menikah sudah cukup lama. Ya, anak kami ada 3, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Jadi 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling besar tahun ini 17 tahun, ya, 15 dan 13, 2 tahun, 2 tahun. Ya, itulah berkat Tuhan bagi kami sekeluarga. Ya, senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, ya, berjiwa muda semua. Haleluya. Dan saya jadi mengeluarkan koleksi Dilan saya ini. Kalau dikasih tahu Pastor Lina, wah seragam ini, wah ini keluar lagi saudara dari lemari saya. Ya, jadi hari ini saya mau membagikan sesuatu mengenai firman Tuhan di salah satu pasal, tapi saya mau kita buka dulu di slide yang pertama, ya, tolong. Ya, saudara-saudara, saya mau buka dengan ini introduction-nya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, siapakah yang paling sering dikecam Tuhan selama perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi? Ada yang mau ini menjawab? 1, siapa? Farisi, betul. Ada lagi? Ya, salah satunya itu. Jadi, saudara, Tuhan Yesus itu kan memang penuh kasih, tapi dia juga ada satu kegeraman terhadap kelompok tertentu. Dalam hal ini tadi disebutkan oleh Pak David adalah orang Farisi. Temannya orang Farisi adalah siapa lagi? Ya, orang Saduki ya. Terus siapa lagi? Ahli kitab, ahli Taurat. Wah, itu Tuhan Yesus itu geram dengan mereka. Ya, membenci tapi bukannya ini ya, tapi karena mereka, ya nanti kita akan jelaskan ya. Katakan, saya mau kasih background dulu. Siapakah golongan-golongan ini ya, dan kenapa Tuhan Yesus benar-benar geram dengan mereka ya saudara.
Jadi ada 5 golongan kurang lebih ya kalau di zaman Yesus itu hidup ada 5. Jadi tadi saya sebutkan Farisi, ada Saduki, ada ahli Taurat, ada juga Zilot. Kalau teman-teman tahu Simon orang Zilot. Nah, dan ada satu lagi itu SNI yang ada di luar. Yang katanya mungkin Yohanes itu pembaptis dari golongan itu karena mereka asketik di luar, menjauhi keramaian gitu ya. Dan berbajunya tuh kayak Yohanes. Jadi golongan itu yang ada di masa Yesus hidup. Saudara, Farisi itu artinya orang yang memisahkan diri. Jadi kaum yang terpisah. Dia merasa, jadi orang Farisi ini muncul golongan ini pada saat ditemukannya kitab Taurat di zamannya Hizkia, saudara. Raja Hizkia kan membuka bait, tiba-tiba menemukan ini. Nah, mulailah mereka mengadakan gerakan memurnikan bangsa Israel. Jadi dia buat semua ritual, dia dibuat, hukum-hukumnya dibuat, bahkan dia termasuk tradisi lisannya dicatat semua. Jadi ada 613 hukum, itu menjadi bagian dari Talmud ya, seperti yang itu. Mereka dihormati karena itu mereka menjalankan dengan begitu ketat, saudara, apa ajaran-ajaran daripada kitab Taurat dan Talmud dan tradisi lisan yang ditulis oleh para guru-guru mereka sebelum jadi turun-temurun. Ya, next slide. Berikutnya ada ahli Taurat, saudara. Nah, ahli Taurat ini adalah mereka yang mencatat atau mentransmisikan. Jadi dia kan diteruskan gitu ya, dicatat, disalin kembali. Kitab Taurat itu titik demi titik ya, garis demi garis, mereka inilah, maka mereka disebut sebagai cendekiawan, pakar hukum. Ibaratnya wah ini orang-orang hebat lah ya, para dosen-dosen ya, seperti Gamaliel gitu ya, dosennya Paulus, itu orang-orang hebat ya. Paulus kan juga termasuk golongan ini. Nah, ahli Taurat ini dia dihormati karena pengetahuannya yang luas mengenai hukum-hukum ini gitu. Bahkan menggunakan apa yang tertulis itu sebagai otoritas untuk mengatakan oh ini boleh, ini nggak boleh gitu ya. Maka dia dikecam sama Tuhan Yesus ya. Karena nanti saya juga jelaskan berikutnya. Next. Nah, yang terakhir Saduki, bukan yang terakhir ya. Maksudnya ya 3 ini yang bentrok. Kalau Zilot itu ya adalah kelompok yang memang memberontak ya, secara fisik mereka mau mengusir Roma dari mencengkram bangsa Yahudi, maka itu orang Zilot ya. Kemudian orang SNI tadi sudah saya jelaskan di belakang. Nah, kalau Saduki ini adalah, ini diperkirakan ya, adalah garis dari keturunan Imam Zadok waktu zamannya Daud dan Salomo. Jadi mereka tuh yang mengelola bait Allah, memelihara bait Allah, mengatur segala macamnya. Nah, dalam sampai ke zaman Yesus mereka ini mewakili kelompok imam dan ya orang-orang yang bangsawannya gitu ya. Tapi mereka enggak sama seperti orang Farisi, mereka menolak tradisi lisan, hanya megang 5 Taurat Musa. Makanya kan ada bentrok tuh, dia nggak percaya kebangkitan, ya kan? Sesudah mati ada kebangkitan, nggak percaya mereka. Karena di dalam Taurat Musa, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca, nggak ada bicara mengenai kebangkitan. Bangsa Israel nggak pernah cerita, oh nanti kalau mati akan naik ke surga. Karena Taurat itu lebih mengatur kepada bagaimana mereka hidup sebagai satu bangsa. Ya, ada harus menghidupi imamnya dan sebagainya. Nah, Saduki ini adalah termasuk juga yang kontra dengan Tuhan Yesus. Ya. Next slide. Nah, itu introduction saudara, kenapa saya mau cerita mengenai itu. Nah, saya mau bahas mengenai self-righteousness. Ya, self-righteousness. Apa yang menjadi satu benang merah dari kelompok-kelompok yang selalu kontra dengan Tuhan Yesus itu jatuhnya karena mereka self-righteousness. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ya kesombongan rohani bisa, atau terlalu saleh ya. Sudah tahu saleh atau piety itu adalah bukan orang yang baik beriman. Saleh itu adalah dia orang yang religiously following the rules gitu ya. Orang yang suka berdoa, orang yang rajin begini, rajin, nah itu orang saleh gitu ya. Tapi orang saleh belum tentu beriman, saudara. Next, saya mau ambil dari Lukas 15. Saudara.
Lukas 15 ini pasal yang cukup enak untuk dibahas ya. Ada 32 ayat di dalamnya, tapi ada 3 perumpamaan yang kalau saya kasih tahu udah pada tahu semua ceritanya ya. Next slide, yaitu apa? 1, Tuhan Yesus bercerita mengenai ada satu gembala yang kehilangan satu domba. Dia meninggalkan berapa? 99, ya cari itu. Yang satu. Terus yang kedua, ini dalam satu pasal ini Bapak Ibu Saudara, ceritanya ada 3 ini. Yang kedua adalah seorang wanita yang memiliki uang, yang kehilangan uang emas atau dirhamnya ya, hilang. Dia cari sampai ketemu, ada begitu ketemu dia bersuka cita. Nah yang ketiga adalah mengenai anak yang hilang, Saudara. Jadi ada 2 bersaudara, yang satu hilang, kembali lagi ya. Di sini diceritakan mengenai, jadi intinya dari ketiganya adalah satu yang hilang didapatkan kembali. Ya. Tapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau membahas mengenai ini. Next slide. Ya. Nah ini adalah pencetus kenapa perumpamaan itu muncul, saudara-saudara. Kalau saudara baca di Lukas 15 ayat yang pertama dan kedua di awal-awal ya. Itu Tuhan Yesus sedang makan sama orang berdosa ya, sama pemungut cukai. Saudara, kenapa pemungut cukai dulu nggak disukai sama bangsa Yahudi ya? Karena pemungut cukai itu bekerja sama penjajah, saudara. Udah gitu menarikin duit. Nah udah gitu mereka nggak jujur pula ya, ditambah-tambahin lah, tadi tambahin denda lah. Kalau terlambat begini, terlambat begitu, wah jadi benci. Bahkan kalau lewat tuh orang, wah. Nah ini Yesus makan dengan mereka. Nah inilah yang memicu ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang sama Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan kenapa kamu makan dengan mereka? Karena kita tahu orang Farisi itulah orang yang, Farisi artinya tadi apa? Memisahkan diri. Jadi dia benar-benar memelihara kekudusan hidup dia. Gak mungkin dia bersatu dengan orang-orang yang berdosa. Makanya dia sesama guru dia kasih tahu nih sama Tuhan Yesus, ajaran Farisi mengatakan kita harus hidup kudus, nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang berdosa, saudara-saudara. Ya. Nah, maka muncullah perumpamaan itu. Tuhan Yesus jawabnya, ini adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Ini adalah seperti domba yang 99 ditinggalkan, dikejar. Ini adalah seperti uang yang berharga yang hilang, yang dicari sampai ketemu, saudara. Bahkan inilah anak yang sudah bertahun-tahun hilang dan sudah kembali. Mereka nggak ngerti dari sisi itu, saudara. Mereka melihatnya dari sisi, wah ini melanggar, itu melanggar. Sebenarnya ada kisah yang menarik di dalam anak yang hilang, saudara ya. Tapi sudah banyak orang membahasnya. Ya, karena dalam anak yang hilang itu sebenarnya ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari. Yang pertama brokenness. Ya. Sehancur-hancurnya orang itu sampai di titik terakhir, pasti dia akan, kalau nggak berdaya ya, udah nggak bisa apa-apa ya, pasti dia akan kembali kepada Tuhan. Nah itu yang Tuhan nilai. Yang kedua repentance. Setelah dia broken, bahkan dia bilang ini di rumah bapak saya nih, membantunya aja makanannya lebih enak dari dia. Dia mau makan ampas babi aja nggak dikasih ya, nggak dikasih. Bukannya dia makan, bahkan nggak dikasih sama yang majikannya. Jadi dia mikir di rumah bapak saya itu bahkan pembantunya aja makannya masih lebih enak dari saya. Maka saya mau pulang. Nggak apa-apa deh saya nggak diakui jadi anaknya kan. Tapi yang penting hidup saya akan lebih baik dari sekarang. Dia bilang dalam perjalanan dia bilang saya nanti mau ngomong gini sama bapak saya. Nanti kalau teman-teman baca di Lukas ya di awal-awal dia katakan aku akan pulang sama bapakku. Aku bilang aku sudah berdosa sama Tuhan. Aku juga sudah berdosa dengan bapak. Nggak usah jadi anak, aku jadi membantu aja nggak apa-apa gitu. Tahu nggak saudara? Apakah sempat dia ngomong begitu? Baru jalan ke rumahnya, dari jauh itu bapak udah lari-lari saudara. Nggak sempat dia ngomong, nggak sempat dia confess ya. Kalau orang tuh sempat, nggak sempat, udah langsung dirangkul, dicium, ambilin baju, kasih cincin. Ya udah tahu cincin artinya apa zaman dahulu itu adalah menjadi bagian dari keluarga. So, jadi dalam cerita itu ada brokenness, tapi ada repentance dan ada radical grace. Yang Tuhan gak menunggu kalian mesti
minta ampun dulu sama Tuhan, baru Tuhan rangkul. Enggak, Tuhan ambil dulu. Ya, bahkan bajunya belum ganti, udah dirangkul, dicium. Nah itu radical grace. Ya. Nah itulah hati Bapa, saudara-saudara. Ya, hati Bapa dengan orang yang berdosa. Makanya jangan takut kalau kita jatuh dosa dalam dosa, jangan malah. Karena orang bilang, aduh aku berdosa, nggak maulah ke gereja, takut gitu ya. Nggak merasa kudus, nggak merasa ini. Jangan, saudara. Justru dalam keadaan kita berdosa, datang sama Tuhan. Ya, itu poin yang itu. Tapi saya mau bahas ini, saudara. Ada satu tokoh yang menarik, yang mungkin jarang dibahas, yaitu kakaknya yang sulung. Next slide. Saya bingung baca ini ya. Kalau saudara lihat di Lukas 15 ayat 28 sampai 30, apa sikap kakak yang sulung? Demikian firman Tuhan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Bayangin saudara, ngambek sama bapaknya karena apa? 29 dikatakan, ia menjawab ayahnya, katanya setelah bertahun-tahun aku melayani bapak. Belum pernah ya, dia bilang belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tapi kepadaku bapak belum pernah kasih anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dan ayat 30 dia bilang, baru aja anak bapak nih yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur. Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Saudara, ya, teguran ini, sikap ini ya, sikap anak sulung ini mengagetkan buat saya gitu sebetulnya ya kalau kita baca. Kenapa? Dia tidak punya hati seperti hati bapaknya. Adiknya udah bertobat balik, malah dia masih memendam gitu. Oh ini nih, ini enak-enak udah dapat uang ini segala. Dia pulang dengan entengnya diterima, saudara. Ya. Kalau saya bayangkan di dalam ceritanya, sebetulnya mereka berdua ini kan hidup di tempat kayak suatu ladang atau ya zaman dahulu ya, orang tuanya mungkin punya ladang yang besar, ada punya domba gitu ya. Mereka berdua sebetulnya melayani nih backgroundnya ya, sama-sama seperti kakaknya, dia bertahun-tahun melayani. Mungkin yang adik bungsunya juga melayani sama-sama. Tapi di tengah-tengah mungkin dia nggak kuat gitu ya. Harus tiap hari bangun jam 4, harus ke ladang, harus ngurusin ini. Kakaknya kuat, adiknya nggak kuat. Burn out dia, break out, kabur saudara. Pak aku udah gak kuat, udah mendingan aku minta uang sekarang, aku kabur. Ya. Saudara, orang yang bekerja di dalam ladang seperti itu memang kadang-kadang ada burn out. Nah, kalau kita analogikan kepada gereja, banyak orang di gereja sudah melayani tapi burn out, saudara, ada banyak. Bahkan saya pernah juga mengalami gitu, burn out. Duh, gini ya, padahal di gereja loh saudara, tapi bisa burn out juga ya. Aduh kayak kosong, kayak aduh ngapain lagi gitu ya. Nah apa yang dilakukan, ada satu, yang satu bertahan, yang satu kabur saudara. Saya dulu waktu SMA, saya udah melayani dari SMP, SMA lah seperti teman-teman di youth gitu ya. Tapi begitu saya kuliah saudara, karena orang tua saya emang agak keras gitu ya. Jadi saya seperti kabur saudara, saya kuliah di Bandung, di Universitas Katolik Parahyangan. Saya kabur, bukan kabur ya, artinya saya senang dia keluar dari rumah, ya di luar tidak ada tekanan. Rambut saya panjang, nggak boleh kan dulu kan, rambut saya panjang, ya beli jaket orang kaya. Saya mungkin mirip seperti Dilan, tapi beda wajah sama beda kelakuan ya. Saya nggak naik motor ya, tapi itu bagi saya itu satu pelarian saudara, dari rumah, dari ibadah, dari gereja. Karena papa saya dulu, ayo bangun doa pagi gitu kan. Saya dulu nggak suka gitu. Jadi saya senang merasa, wah nggak ke gereja, hari Minggu ya udah di rumah, main aja. Wah itu kuliah saya, dalam kuliah itu ya saya hidup seperti orang yang nggak beragama jadinya. Nggak pernah ke gereja, ya mungkin doa masih lah ya, tapi nggak ke gereja gitu ya. Udah begitu pasti teman-teman saya masih bilang, lu orangnya baik ya gitu ya. Ya, wah berarti parah juga ya. Tapi artinya ada hal-hal dalam kehidupan kita kadang-kadang kita burn out dan kita lari itu teman-teman. Bahkan saya waktu itu nggak tahu ya, saya berdoa, Tuhan ini saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa merasakan Tuhan gitu. Sampai akhirnya saya lulus kuliah, saya pulang ayah saya meninggal sudah. Ya,
setelah balik. Disitulah saya berbalik gitu. Mengingat lagi kata-kata ya dulu memori ayah saya begini. Ternyata dia mengajarkan satu disiplin, satu dorongan untuk terus melayani gitu. Dari sejak muda harus melayani, harus begini. Makanya dia mungkin caranya yang nggak pas atau mungkin memang saya juga bandel gitu ya saudara ya. Kan ya sekarang mungkin ya Pastor Lina ada teens ya, anak-anak Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja. Mungkin mengalami mulai ada gesekan-gesekan bagaimana ada perbedaan pandangan ya saudara antara yang sudah tua dan ini. Kadang-kadang kita mau menanamkan sesuatu, anak lagi punya pikiran sesuatu, wah nggak bisa, nggak ketemu. Nah itu saya waktu itu lupa nasihat-nasihat ya. Tapi begitu ayah saya meninggal saya ingat kembali. Dan saya mulai melayani lagi saudara di situ ya. Tapi saya ingat cerita ini ya, saya mungkin nggak sampai hancur-hancuran gitu ya, nggak sampai minta warisan dan sebagainya, enggak. Tapi saya merasa itu adalah pelarian saya saudara. Tapi kita harus balik. Nah anak yang kedua saudara, ini menurut saya lebih parah sih saudara ya. Karena dia ada bersama dengan bapak. Bahkan bapaknya bilang di ayat lanjutannya ya kamu kan sama-sama dengan saya di sini gitu. Apa yang ada di sini ya sebenarnya kamu boleh pakai, nggak usah minta izin, potong aja. Ibaratnya kan gitu ya. Jadi ada satu pelajaran yang penting yang kita bisa lihat justru dari si kakaknya. Apalagi buat kita semua yang sudah melayani saudara. Ya, ada poin-poin yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa ini diceritakan perumpamaan ini? Diceritakan waktu orang Farisi bertanya. Jadi sebenarnya gambaran ini kalau saya lihat, ini interpretasi saya ya. Nah, jadi teman-teman boleh menguji dan boleh setuju atau tidak gitu. Tapi karena sekarang saya yang di sini jadi saya yang sampaikan. Jadi interpretasi saya, si kakak ini adalah orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Kenapa? Mereka melayani mezbah Tuhan. Bahkan mereka tuh yang memegang hukum Tuhan, saudara. Ya Taurat itu tetap kalimat Tuhan kan, tetap ada kuasa, ada otoritas. Mereka tuh yang memegang otoritas Tuhan, tapi nggak merasakan hati Tuhan ada di mana. Gitu. Next slide. Jadi ada 3 hal yang paling tidak saya mau ringkas dari 3 ayat yang terakhir mengenai anak yang sulung, saudara. Yang pertama, outward obedience but distance in heart. Saya mau tulis pakai bahasa Indonesia agak panjang, jadi saya mendingan gini singkat ya. Jadi outward obedience, secara lahiriah mereka taat, obedience, mereka melayani, ya disuruh ini jalanin, tapi hatinya nggak ada sama Tuhan. Dia nggak ngerti hati bapaknya tuh kayak apa, nggak ngerti hati bapak kalau melihat adiknya kembali gitu. Orang Farisi juga nggak ngerti kenapa Tuhan Yesus makan sama orang berdosa. Dia bilang, kenapa kamu makan sama pemungut cukai? Dia nggak ngerti hati Tuhan seperti apa kepada mereka yang lost, yang terhilang. Kemudian ada ya di situ di Lukas 15 ayat 29. Yang kedua adalah resentment and self-righteousness. Jadi malah nyinyirin gitu ya. Merasa wah ini nggak bener nih. Lo tahu nggak itu Tuhan? Itu kan orang-orang ini nggak cuci tangan, makan segala macam. Saudara, perjumpaan dengan orang-orang Farisi, Saduki, Tuhan Yesus selalu berhubungan dengan hukum-hukum itu. Kenapa murid-murid mau makan nggak pakai cuci tangan? Kenapa begini? Nanti ini diseret-seret lah perempuan, ini udah berdosa nih, gimana nih Tuhan? Ya kan? Selalu dihadapkan dengan hukum, karena mereka merasa mereka yang memegang hukum ini rabi baru lah istilahnya, 30 tahun kan dia baru keluar tuh. Kalau zaman di anak-anak Israel, saudara, dari umur 12 tahun mereka masuk ke dalam semacam dalam kutip pesantren, saudara. Sampai dia berusia 30 baru dia license untuk mengajar. Ya, jadi ada yang bilang Tuhan Yesus selama umur 12 tahun sampai 30 menghilang. Entah ke India kemana, enggak saudara. Dia belajar. Ya, dia belajar sama seperti anak-anak Yahudi yang lain, dia belajar ketetapan-ketetapan, hukum Musa, 613 hukum-hukum, dia pelajari. Dan kalau dia bisa bertahan sampai 30 tahun, dia license untuk bicara di depan umum. Makanya Nikodemus pun menegurnya kan rabi, sama sesama ini gitu. Jadi bukan dibilang Yesus nggak belajar nggak apa, ya. Tapi dia pandangannya kan memang otoritasnya beda, otoritasnya dari Allah. Jadi dia tahu mana yang ini buatan manusia, ini yang benar buatan Tuhan, ini yang dari Tuhan, ini yang manusia. Maka soal perpuluhan ditegur kan orang Farisi itu.
Kamu ngasih begini tapi orang tuanya nggak dirawat. Ya. Dua-duanya harus dilakukan. Yang satu keadilan harus dilakukan. Ya. Jadi dia memberikan, nah makanya sering sekali berbentrok. Yang bayar pajak nggak, gitu kan? Ngetes terus itu kan, bayar pajak nggak nih sama ini gitu. Maka keluarlah ayat itu, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Merasa benar, karena memang mereka dihormati karena kesalehan, saudara. Berdiri di pojok-pojok berdoa, ya kan? Kalau baca di Perjanjian Baru. Dan yang ketiga itu ungrateful in blessings, sama seperti anak sulung. Dia ada di dalam berkat, hidup dalam berkat, hidup dalam firman Allah, hidup di dalam hukum Taurat itu yang menjadi pegangan mereka, tapi mereka sendiri yang mengacaukan itu. Hidup dalam anugerah tapi enggak menyadari dan enggak mengetahui. Nah, ini juga sering terjadi, saudara. Kita mau pause dulu sebentar. Saya mau bawa saudara kembali lagi ke dunia modern, saudara. Next slide. Saudara, ini penelitian dari Bilangan Research Center, hamba Tuhan, tapi yang mereka praktisi, benar akademis, ya, mengadakan survei 4.000 anak-anak, saudara. 4.500 anak-anak. Ditanyain lah, apa saudara yang tertinggi? Sikap orang dewasa yang menilaiku, menghakimiku sesuai pandangan mereka paling besar, membuat mereka malas datang ke gereja, saudara. 3 hal utama yang paling membuat aku ditanyanya, apa 3 hal yang paling membuat aku malas datang ke gereja, gitu kan? Pilihannya ada ini. Mungkin satu orang bisa pilih 2 ya, pilih 3. Tapi yang paling atas karena orang dewasa menghakimi, saudara. Resentment, merasa dia paling benar, dia kata, wah ini orang datang udah pakai anting, pakai tato di mana-mana, ya, nggak boleh masuk. Wah, saudara. Padahal gereja adalah bengkel, ya, kita diperbaiki, diperbarui, ya. Tapi baru juga masuk tempat registrasi, udah ditolak, saudara. Ya. Yang kedua, nggak punya teman, ya. Tapi yang ketiga itu mirip sama yang nomor 1, saudara. Kemunafikan, pendeta, pengurus, ya ibaratnya pelayan jemaat, warga gereja. Saudara, ini yang harus menjadi perhatian kita kalau kita mau masuk di dalam tahun penuaian, saudara, the harvest, ya. Tahun 2033, Pastor Niko sudah mencanangkan kita harus masuk dalam penuaian yang besar. Amanat agung harus jalan. Tapi bagaimana gereja harus bisa bergerak, saudara? Ya, bukan hanya secara personal, tapi sebagai gereja. Saya senang di sini banyak anak-anak muda. Justru mereka inilah yang kita harus rangkul, saudara. Punya hati seperti hati Bapa, seperti hati Tuhan Yesus, lihat jiwa-jiwa gitu loh. Ya, jangan melihat, saya nggak mau dekat-dekat itu, saya nggak mau dekat-dekat ini gitu ya. Maunya seperti orang Farisi, ada di tengah-tengah orang kudus, ya. Di sini semua garam dan terang, ya. Nah, kalau garam bertemu dengan garam jadinya apa? Ya. Darah tinggi, ya, saudara. Ya, kita harus punya hati untuk jiwa-jiwa, saudara. Ya, saya senang ada jiwa baru datang ke sini. Bawa mereka, ajar mereka, ya, muridkan. Bahwa orang kalau jadi masuk ke dalam menjadi anak Tuhan, dia bukan hanya menjadi jemaat, saudara, harus menjadi murid. Kan Tuhan Yesus bilang sama muridnya, pergilah jadikan semua bangsa murid, saudara. Dan habis itu ajarlah mereka. Jadi kalau kita udah jadi murid, kita juga harus punya kewajiban mengajar, saudara. Jangan diam di saudara terus. Yang bawahnya keleleran gak diajarin, ya. Di sini ada fuel, ya. Saya tanya mau Pak Agus. Nah, itulah ladang misi, saudara. Mengajar, memuridkan, cari orang gitu, ya. Muridkan, oh nanti ini kamu jadi ketua fuel, ya. Siap-siap. Kita mau tanam di sana, fuel di sana gitu. Jadi memang orientasi kita harus sudah mulai ke depan, saudara. Ada lagi satu lagi, nah gereja seperti apa yang kamu sukai? Saya senang di sini karena di sini ada fuel dan rasionya saya tadi tanya bagus, ya, lumayan bagus. Artinya sebagian besar udah terhisap di dalam fuel. Itu suatu langkah pertama yang sangat bagus karena itu seperti semacam pertahanan, kita udah pasti kuat. Karena 33% mengatakan
mereka suka kalau ada komunitas. Tapi nggak hanya komunitas, mereka yang hangat dan peduli. Ya ketuanya nanyain, kemana nggak datang gitu, kunjungin ya, datangin, tanya. Jangan yang menghakimi, kamu berdosa di hadapan Tuhan ya, bertobat sekarang juga. Orang kabur sudah digituin. Tapi dirangkul, ada masalah apa, nggak apa-apa, kuat, kamu kuat ya. Bawa mereka kepada Tuhan, jadikan mereka sebagai murid supaya mereka juga bisa memuridkan saudara. Ya. Yang lainnya kecil-kecil, 15 ya, pertumbuhan iman, itu memang perlu pengajaran. Saya senang Pastor Nathan di tempat ini, bahkan beliau adalah departemen pengajaran di rayon kami ya, di rayon 7. Ya. Dan saya senang ada satu arah pengajaran yang bagus gitu ya. Itu kan jadi jemaat nggak hanya sekedar ya duduk datang mengenalkan khotbah hari Minggu, tapi harus ada pengajaran, harus ada pemuritan saudara. Kalau kita mau menuai, katakan mau menuai, haleluya. Ya, yang terakhir saudara, ya slide yang terakhir. Jadi apa sih yang bisa kita tarik dari tadi? Saya nggak bicara yang anak yang hilang, kita bicara anak yang nggak hilang ini. Apa yang kita pelajari? Satu, kita harus ngerti saudara, kita adalah hamba dalam panggilan dan sikap hidup. Tapi identitas kita adalah anak Allah. Memang kita sebagai anak yang sulung, memang dia harus bekerja, melayani bapaknya, harus. Dan sikapnya harus taat dan tunduk seperti hamba. Tapi identitas dia adalah anaknya si bapak itu. Enggak usah lah tunggu bapaknya bilang, kamu sini saya sembelihin anak sapi gitu ya. Enggak usah, bilang aja sama bapaknya. Pak, minta lah gitu, ngomong ya, bicara, punya kedekatan dengan bapak. Itu yang menjadi inti. Jadi enggak sia-sia si anak sulung ini melayani bertahun-tahun. Kan dia bilang ya, bertahun-tahun aku melayani bapak, dalam arti bapak enggak lihat apa saya melayani. Tapi bukan itu yang dimaui oleh bapaknya. Yang dimaui adalah kedekatannya. Kamu bisa ngerti enggak hatiku, kata si bapak itu. Kan bapaknya bilang, ya kalau kamu tinggal minta. Masa kamu nggak kenal sama bapak sendiri? Saudara, kadang-kadang kita nggak kenal ya. Bahkan sama bapak fisik aja kita kadang nggak kenal ya. Kalau mau saudara-saudara datang dari generasi 10 atau 20 tahun yang lalu, memang hubungan anak dan orang tua, terutama dengan bapak itu agak ada jarak saudara. Ya. Orang tua kadang-kadang lebih jaim gitu ya. Dan anak juga jadi takut mendekat. Tapi sekarang itu udah menuju kepada era di mana bapak dan anak itu menjadi teman, saudara, menjadi dekat gitu. Ya saya berdoa buat teman-teman yang nggak terlalu dekat dengan bapaknya untuk mendobrak itu gitu. Tapi itulah yang sebenarnya harus terjadi, ada kedekatan antara bapak dengan anak. Supaya apa? Nilai-nilainya bisa ditularkan ya. Kita bisa menangkap apa yang nah seperti ini. Dia nggak ngerti kalau anak adiknya itu balik itu hati bapaknya tuh sebenarnya seperti apa. Hati bapaknya itu sebenarnya menunggu-nunggu kan. Karena begitu dari jauh dia udah lari. Dia nggak peduli dia mau ngomong apa gitu ya. Dia langsung tangkap. Sementara anaknya ini ada apa rame-rame kan. Dia tanya sama ini kan. Ada apa? Itu si Bambang baru pulang katanya. Wah habis ngabisin ini gitu. Wah marah dia. Ya harusnya kita nggak seperti itu. Jadi kita harusnya mengerti hati bapak. Dia juga harusnya lari menyongsong adiknya saudara. Ya, itu yang dimaui. Jadi yang pertama kita adalah hamba, memang hamba. Karena Paulus katakan di Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus. Ya, dia menghormati Tuhan Yesus, maka dia menganggap dirinya sebagai hamba. Itu sebagai panggilan dia. Jadi artinya apa? Dia disuruh ke sana dia pergi, suruh ke sini dia pergi. Bahkan disuruh pergi, tapi jemaatnya ada yang bilang, ada yang dapat penglihatan kan. Wah kalau kamu pergi ke sana kamu akan ditangkap. Tapi Roh Kudus suruh saya pergi. Dia pergi saudara. Jadi itulah ketaatan seorang hamba. Tapi identitas, itu surat yang sama yang nulis ya. Roma 8 ayat 15. Roh yang memberikan kita kekuatan menjadikan kita anak Allah. Yang bisa bilang ya Aba ya Bapa. Itu dia sendiri yang tulis. Paulus juga yang tulis. Jadi secara identitas kita anak Allah saudara. Ya kita anak Allah. Kita bisa bilang sama Bapa. Even when in your lowest, di dalam situasimu yang paling rendah saudara, kamu bisa tetap panggil dia gitu. Ya.
Jadi itu harus kita tangkap dari kisah ini. Yang kedua, ya kita harus punya hati yang menyelami hati Bapa. Jadi jangan melayani aja gitu ya. Saya ada cerita, saya udah minta izin sama istri saya, saudara saya cerita. Saya menikah itu, sebelum menikah saya udah jadi diaken. Jadi udah pelayanan, beberapa baru saya menikah. Jadi saya udah terlibat di berbagai banyak kegiatan, saudara. Akhirnya kami menikah, punya anak 1, ya kan, 2, 3, saudara. Wah, tapi itu nunggu dulu 2 tahun, saudara. Dicoba dulu di 2 tahun pertama nggak ada. Saya hampir menuding Tuhan. Kenapa Tuhan nggak adil sama saya? Saya melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi saya menikah saya nggak dapat anak. Setahun, saudara. Coba ke rumah sakit apa segala macam, malah udah nggak ada hasilnya, saudara. Akhirnya saya menyerah, saya minta ampun sama Tuhan. Kita hentikan semuanya. Saya pikir kita tenang, akhirnya lahirlah anak pertama yang saya. Wah, itu surga bersuka cita, saudara. Termasuk saya gitu ya. Tapi kenapa, saudara? Dalam saya pelayanan, saya merasa bersemangat di dalam pelayanan. Wah, semua saya kerjakan. Saya nggak lihat, saudara, istri saya lama-lama terkucilkan karena dia pegang 3 anak, saudara. Akhirnya dia berteriak sama saya, kamu nggak ada di samping saya. Waduh, dek. Saya merasa seperti ya kurang lebih mirip-mirip lah. Saya tuh melayani tapi nggak ngerti arti daripada keluarga. Ya. Tuhan kan bicara ya, di tengah-tengah keluarga. Saya nggak perhatiin. Akhirnya saya bertobat, saya nangis, saya lapor sama hamba Tuhan. Kebetulan saya di kantor dapat promosi untuk ikut sekolah lagi tahun S2. Jadi saya alasannya itu, Pak Gembala, saya izin nggak melayani dulu. Karena saya mesti sekolah, ambil S2 gitu. Tapi di bawahnya itu sebenarnya saya mau rekonsiliasi dengan istri saya. Saudara, selama saya ambil S2 itu 2 tahun ya. 1 tahun lebih saya temenin dia. Saya nggak di ibadah umum, saudara. Saya duduknya di bawah lantai 2 nih. Sama dia berdua. Ya kalau di sini ibaratnya di lantai 2. Setiap minggu saya di bawah. Saya temenin dia. Saya harus memperbaiki. Ya, ini makanya keluarga-keluarga muda, perhatikan pasanganmu. Jangan, mentang-mentang udah di gereja ya, semua dikerjain. Oh, hati-hati, saudara, iblis bisa masuk di tengah-tengah itu. Ya, jangan kita merasa saleh gitu ya, melakukan semua yang disuruh oleh Tuhan ya, katanya suruh, tapi nggak memperhatikan pasangan kita, nggak memperhatikan keluarga kita. 1 tahun lebih saya duduk di situ, sampai akhirnya yang paling kecil tuh umur 5 tahun udah bisa agak ditinggal. Akhirnya kami ibadah tapi ya di sini, saya di samping, saya temenin. Akhirnya saya lulus, udah wisuda. Pak Hendrawan, gembala saya, datengin saya. Udah selesai kan sekolahnya? Ayo dong balik lagi, ya kan? Waduh, saya tanya dulu sama istri saya, boleh nggak gitu? Setuju nggak untuk saya melayani lagi, saudara? Saya harus minta persetujuan, karena saya belajar dari yang pertama. Saya nggak pikirkan pasangan saya pikir dia setuju dong. Kan ini untuk rohani, saudara. Wah, melayani loh, ya kan? Tapi salah, saudara. Ya kalau sama si single sih nggak apa-apa lah ya, terus maju di dalam ladang Tuhan ya. Tapi kalau sudah komitmen, perhatikan ya, karena di situ kita bisa dihancurkan, iblis bisa masuk di tengah-tengah situ. Ya, akhirnya ya puji Tuhan saya kembali, saya bilang sama Pak Gembala saya mau fokus di anak-anak muda, karena saya lebih senang di anak-anak muda lah, di teman-teman ini gitu. Kayak spiritnya tuh kayak beda gitu, jadi lebih enak gitu saya. Akhirnya dia dikasih izin. Ya, akhirnya sampai sekarang saya pegang Young and Pro, ada beberapa fuel juga di tempat kami, dan sering membantu juga di youth, GC. Pokoknya di situ deh. Kalau di umum saya ya bantu-bantu apalah gitu ya, paling doa gitu. Tapi nggak yang, saya bahkan nggak pegang fuel yang untuk umum, saudara. Saya pegangnya dewasa muda anak-anak. Istri saya nggak lama akhirnya diminta juga melayani. Saudara, ada pemulihan. Bahkan dia juga ikut melayani, ya kan? Sekarang dia lebih sibuk dari saya. Tiap malam ngurusin data ini gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa karena kita sudah ada pemulihan, saudara. Ya, jadi pesannya itu, saudara. Salomo kan pernah bilang, jangan terlalu saleh ya, dan jangan juga terlalu fasik.
Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh jadi orang baik, bukan. Tapi kita harus perhatikan hidup kita, saudara. Dan impact-nya terhadap itu. Jangan seperti orang Farisi, nggak mau ini, wah harus begini. Orang ngeliatnya juga kaku, saudara. Ya. Jadi yang paling penting kita harus miliki hati Bapa. Kita tahu Tuhan maunya apa buat hidup kita. Ya. Buat saudara-saudara, cari temukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nggak apa-apa belum ketemu sekarang, karena masing-masing orang jalannya beda-beda, saudara. Ada yang udah ketemu, ada yang enggak. Saya mirip sama personal saya juga ngajar, saudara. Karena passion saya juga ngajar gitu ya. Temukan, saudara. Karena nanti dipakai di situ akan lebih apa namanya? Ya lebih cepat dan lebih inilah, progresnya tuh lebih bagus gitu. Dan Tuhan pasti bukain jalan. Gitu, saudara. Ya, pelajaran dari Lukas 15 ini yang ingin saya sharingkan. Saya juga waktu baca ini, saya siapin ini, saya juga ngerti, oh ini ke saya semua ini gimana nih. Tapi tetap harus saya sampaikan. Karena siapa tahu nanti di depan menghadapi seperti itu, saudara sudah tahu. Gak usah mengalami sendiri, saudara, gak enak. Kadang-kadang teman mesti minta maaf. Ya kan, siapa yang suka minta maaf? Gak ada, saudara. Kalau perlu dia yang minta maaf dong, kan dia yang salah ya. Nah, jangan dihadap. Makanya sebelum menghadapi, saya kasih tahu dulu bahwa ada problem-problem yang kadang-kadang mengganggu pelayanan kita, bahkan kadang-kadang backfire gitu ya, yang kita anggap ini benar, Tuhan maunya nggak kayak gitu, saudara. Ya perhatikan kehidupan kita, perhatikan jiwa-jiwa, ya, karena memang ini masanya penuaian. Terus bawa terus, ajarkan, ya, menjadi murid dan memuridkan. Demikian. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami terima hari ini. Terima kasih untuk mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami terus mempunyai hati hamba dalam panggilan kami Tuhan. Tapi kami juga mengerti ada identitas anak Allah dalam setiap diri kami Tuhan. Yang setiap saat kami boleh memanggil, ya Bapa, ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar kami terus boleh mengerti hati Tuhan. Kami boleh terkonek sama Engkau ya Tuhan. Kami boleh tahu apa yang menjadi kerinduan Engkau akan kami Tuhan. Pakai hidup kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini. Biar mereka Tuhan Kau terus bawa lebih lagi dalam keintiman dengan Engkau. Naik ke gunung yang tinggi Tuhan. Kau pakai dengan lebih lagi. Bahkan dengan tidak sadar mereka menjadi pelita. Akan menjadi terang yang orang melihat. Ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Aku mau seperti Engkau. Kata orang-orang itu. Pakai Tuhan, pakai lebih lagi. Biarlah kuasa Allah, karunia Allah, Roh Kudus, perkenan-Mu ya Tuhan. Mengajar, menegur. Bahkan memberikan kekuatan Tuhan untuk setiap kami boleh menjadi seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan itu di dalam hidupmu. Sampai Tuhan datang menjemput kita di dalam awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku.